Nah, kemudian nih sel tanaman. Ya, sel tanaman ini gambar mikrofibrilnya seperti ini. Ini antara mikrofibril dia dikurung dengan hemiselulosa dan dipack dengan lignin yang benang merah ini. Ya, jadi mikrofibril itu kalau disusun kayak gini nih. Sangat rapat. Glukosa berikatan membentuk kisi-kisi yang sangat rapat antar satu glukosa dengan glukosa lain. Untuk selulosa dia pakai ikatan glikosidik, yang antar molekul selulosa pakai ikatan hidrogen. Gitu. Ini saya agak skip soalnya slide-nya banyak, nanti tolong dibaca dan kalau ada pertanyaan silahkan saja. Kemudian ini ikatan beta 14 glikosidik ya, gambarnya itu ke bawah. Kalau yang alfa biasanya ke arah yang berlawanan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada zona yang acak, ada zona yang tersusun teratur. Jadi molekul selulosa sebenarnya seperti ini, sangat panjang. Nah, zona yang acak ini dia lebih rentan terhadap degradasi. Makanya kalau kita reaksikan ini ya dengan asam misalnya, nanti akan hancur, nanti akan terbentuk selulosa yang padat-padat ini, namanya adalah kristal selulosa. Karena ukurannya nano, maka dibilang nanokristal dari selulosa. Nah, nanokristal selulosa ini aplikasinya banyak, termasuk di bidang medis. Dia dipakai untuk membawa senyawa-senyawa, karena selulosa ini inert, ya nggak bereaksi dan aman. Jadi di dalam kristal selulosa kita bisa pakai suatu obat atau hormon atau apa yang ingin dibawa ke dalam tubuh. Kemudian ini contoh tadi lingkaran tahun. Nah, pada lingkaran tahun ini terbentuk karena pada suatu kondisi nutrisi banyak tersedia, di kondisi yang lain tumbuhan itu ya dalam tanda kutip dorman gitu ya, karena nutrisi terbatas pada musim dingin, sehingga pertumbuhannya lambat, jadi lebih gelap warnanya di sini karena selnya lebih rapat. Nah, itu mempengaruhi dinding sel nih. Nah, terus kalau ini dibelah lagi, ini ada struktur dinding sel sampai ke mikrofibril dan terakhir adalah selulosa. Ini sama. Nah, kemudian nih selulosa versus amilosa. Ya, ini flashback dikit aja. Kalau amilosa itu ikatannya alfa 14. Selulosa beta 14. Enzim yang ada di dalam tubuh kita amilase itu memotong alfa 14 glikosidik. Jadi tidak bisa memotong selulosa. Yang punya enzim pemotong selulosa hanya mikroba. Loh, kok sapi bisa? Karena di dalam sapi ada mikrobanya. Di dalam rumen sapi itu ada mikrobanya yang memotong beta 14. Nah, rayap metodenya agak beda. Rayap itu di liurnya rayap, itu rayap punya bakteri dan jamur yang bisa memotong beta 14. Bukan hanya itu, nanti rayap juga bisa memotong hemiselulosa dan lignin di jamurnya. Mekanismenya gimana nanti? Nah, ini struktur Howard-nya ya. Jangan lupa ini yang segi 6 gini namanya Howard. Oke, nah terus kemudian hidrolisis selulosa oleh selulase. Ya, enzimnya selulosa itu dihidrolisis oleh selulase. Nah, selulase itu dibagi dua, yang namanya endo sama exo. Endo itu artinya motongnya dari tengah, exo dari ujung. Tapi pemotongan ini menghasilkan dimer dari glukosa yang namanya selobiosa. Nah, selobiosa ini dipotong oleh beta glukosidase, menghasilkan glukosa. Jadi prosesnya nggak langsung, tapi prosesnya bertahap. Endoglukanase atau endoselulase motong dari tengah. Terus kemudian exo motong dari pojok-pojok, menghasilkan dua-dua. Nah, dua-dua ini nanti dirapiin oleh glukosidase, beta glukosidase. Nah, ini juga pada beberapa kasus pernah ada nih kasus salah beli. Enzim glukosidase digunakan sangat luas untuk analisis anti diabetes dari herbal misalnya. Jangan sampai salah ya. Kalau beli itu pesannya alfa glukosidase. Kalau beta glukosidase itu yang untuk tumbuhan. Jadi beda ya. Nah, kemudian ini selulase. Ya, selulase terlibat dalam berbagai reaksi enzimatis ya. Jadi selulase ini misalnya saja ada hemiselulase, itu beda lagi. Ada ada selulosa nanti selulase ya. Ada selobiohidrolase. Nah, ini yang tadi saya bilang motong dimer dia selobiohidrolase. Terus kemudian selobiosa, ada selobiohidrolase, ada beta glukosidase. Ya, jadi macam-macam enzimnya. Itu selulase biasanya satu kelas, satu grup gitu. Nah, selulosa ini didegradasi dengan 3 enzim ini tadi saya udah jelaskan ya.
endoglukanase, eksoglukanase, sama glukosidase. Kesemua ini biasanya disebut selulase. Nah, apa sih gunanya selulosa? Ada macam-macam. Kapas itu terbuat dari selulosa. Nah, terkait dengan biokimia ini sangat menarik penelitian. Ada yang populer itu adalah kapas transgenik. Apa sih bedanya kapas transgenik dengan kapas biasa? Nah, itu juga masih menjadi perdebatan. Sekarang kita sangat banyak sekali pakai kapas transgenik karena kapas itu sangat mudah terserang hama penggerek kapas. Jadinya dibuat transgenik biar lebih kebal. Tapi apa efeknya bagi kesehatan? Ada beberapa literatur yang menunjukkan ada hubungan alergi, tapi mekanismenya belum tahu. Terus kemudian untuk farmasi, kapas selulosa ini dipakai untuk membuat selulosa asetat, itu untuk kapsul-kapsul ya. Terus kemudian selofan. Nah, selofan ini di praktikum sering dipakai nih. Dia membuat membran yang namanya membran semi permeabel. Terus nitroselulosa atau selulosa trinitrat itu dipakai untuk pembuatan bom. Karena selulosa ini dia bisa mengembang dalam volume yang besar dengan bantuan nitrat ya, jadi sangat eksplosif. Nah, di minuman energi glucuronolacton itu turunan dari selulosa juga dipakai. Glucuronolacton diyakini sebagai antitoksin karena dia mampu mengikat senyawa nonpolar, membuatnya jadi larut di dalam air, jadi membantu racun-racun untuk keluar melalui urin. Tapi ini juga masih debatable apakah kemudian kalau glucuronolactonnya kita minum banyak seperti minuman energi itu apakah aman atau tidak. Terus kemudian juga selulosa dimanfaatkan untuk membuat gula sintetik, biofuel ya, bioetanol khususnya, dan produksi minyak yang merupakan hasil metabolit dari glukosa. Oke ya, baju kita juga dari selulosa. Nah, kemudian hemiselulosa. Hemiselulosa ini merupakan pengisi ruang antar serat dalam dinding sel tanaman. Jadi hemiselulosa ini yang membuat kertas menjadi kuat. Kalau tanpa hemiselulosa kayak kertas saring, bisa kita sobek-sobek jadi kayak serat-serat gitu. Nah, bedanya dengan selulosa, derajat polimerisasinya rendah, tapi di situ ada tambahan macam-macam. Ya, jadi pada softwood ini tanaman-tanaman konifer kayak pinus, hardwood ini tanaman-tanaman berkayu yang punya siklus merontokkan daun kayak jati misalnya. Ini ada 3 jenis dari hemiselulosa, yaitu glukomanan, arabinogalaktan, dan silan. Nah, perhatikan bahwa molekul-molekul ini manosa, silosa, itu kan bukan molekul utama yang terlibat dalam metabolisme energi. Bahkan kalau kita makan silosa aja kita tidak cerna itu, kita buang lagi. Makanya dibilang gula rendah kalori gitu ya. Makanya ini termasuk metabolit sekunder juga gitu. Nah, kemudian ini adalah berbagai monomer yang terlibat dalam pembentukan hemiselulosa. Nah, hemiselulosa itu bisa dibagi berdasarkan jenis kayunya. Kalau softwood tadi seperti pinus itu ada dia galactomanan ya, arabinoglucuronosilan, arabinogalaktan, dan pektin. Kalau di hardwood ini yang tadi kayak jati misalnya glucuronosilan, glukomanan, di rumput-rumputan arabinosilan saja. Paling sederhana, makanya rumput bisa dimakan sama sapi. Nah, kemudian ini yang softwood silan, terus ini hardwood silan, arabinogalaktan strukturnya kayak gini. Wah, banyak banget struktur kita belajar hari ini. Tapi nanti nggak akan sedetail itu sih di ujian ya, karena mungkin tidak semua dari biokimia ini akan mendalami ke arah biokimia tumbuhan. Nah, kemudian ini hidrolisis silan oleh silanase. Nah, silanase ini menjadi molekul yang sangat enzim yang sangat dicari saat ini karena bisa menghidrolisis menghasilkan yang namanya silosa. Silosa menjadi bahan baku silitol, dan silitol sekarang digunakan secara luas mulai dari pasta gigi, pemanis buatan, dan yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar pektin. Pektin ini banyak dipakai sebagai obat anti diare karena pektin polimernya itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, tapi dia mampu menjerap air dalam jumlah banyak dan mengikat bakteri juga, sehingga itu pektin punya kemampuan mencegah diare. Bahasa Yunani itu artinya kental. Nah, itu membuat kental. Nah, pektin ini juga dia merupakan serat yang bisa larut di air ya. Jadi kayak Vegeta itu dia mengandung pektin yang tinggi. Nah,
Pektin merupakan polimer dari asam galakturonat, yaitu glukosa yang kemudian mengalami proses oksidasi. Jadi dari aldehida dia berubah menjadi karboksilat dengan tambahan-tambahan molekul lain yaitu ramnosa, arabinosa, galaktosa, dan silosa. Nah, pektin ini dia membuat struktur dinding sel sedikit lebih liat ya, tidak betul-betul. Kalau cuman selulosa sama hemiselulosa aja nanti tumbuhan itu getas. Getas itu tahu ya, jadi dia keras tapi kalau bengkok sedikit aja patah. Itu getas. Nah, dengan adanya pektin memberikan elastisitas. Kandungan pektin yang paling tinggi itu ada di kulit-kulit buah-buahan seperti kulit jeruk, kulit apel tuh pektinnya tinggi. Makanya itu bagus dalam menghindari diare. Jadi kalau misalnya sembelit jangan makan apel. Justru malah menyulitkan untuk buang air besar. Ya, jadi itu. Nah, ini struktur dari pektin, polimernya ada beberapa cabang dengan campuran dari berbagai karbohidrat atau berbagai monosakarida. Tapi monosakarida utamanya itu adalah galakturonat. Nah, pektin dia ditemukan di lamela tengah antar sel tanaman. Jadi tadi kalau ingat struktur dinding sel, itu yang tengahnya antara dua sel tanaman, tengah-tengahnya itu lamela. Nah, itu di lamelanya itulah pektin karena dia memberikan elastisitas. Ya, sumber pektin nih apel, jambu biji, quince, plum, gooseberry, jeruk ya itu buah-buahan bule. Tapi yang lokal juga banyak ya kayak pir, buah kesa ya macam-macam itu banyak mengandung pektin termasuk pepaya itu ya kalau di